Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini ada kabar gembira dan sekaligus kabar menyedihkan. Kenapa? Ya sebenarnya menyedihkannya bukan buat saya sih, menyedihkannya buat Jaman atau Pak Ucup ya, kata Ucup sendiri dia bilang seperti itu. Menyedihkannya kenapa? Karena Yusuf Mansur dinyatakan kalah dalam gugatan investasi batubara. Nah, seperti kita ketahui, perjalanan kasus ini di Pengadilan Negeri Bogor itu memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai refleksi dulu ya, kita harus melihat dulu sebelum kasus ini dinyatakan menang dulu, kasus Pak J ini, yaitu ya sama tuntutannya, cuma itu di Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Kalau ini kan di Pengadilan Negeri Bogor ya. Kalau dulu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekarang Pengadilan Negeri Bogor, dan punya Pak J ini masih dalam ya tuntutan kasasi ya teman-teman. Nah, kalau kali ini Pengadilan Negeri ini, Pengadilan Negeri Bogor ini menyatakan Yusuf Mansur kalah. Nah, sebagai refleksi ya teman-teman, kita lihat dulu tuntutan dari Ibu Iis ya. Ini Ibu Ilis ya. Di sini tanggal diajukannya teman-teman perlu ketahui, ini cukup lama sekali. Tanggal diajukannya itu Selasa 3 Oktober 2023. Tuntutannya Wan Prestasi. Wan Prestasi itu ingkar janji. Nomor tuntutan nggak perlu saya sebutkan ya. Di sini penggugat Ilis Siti Romlah, kuasa hukum Jenny Mustafa SHKN, tergugat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Watamwil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani. 2. Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias H. Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias UYM. Kenapa nggak ada alias Ucup ya? Pokoknya gitu ya teman-teman. Ketiga, Adiansah. Keempat, Dwi Yuda Andi. Kelima, PT Adi Partner Perkasa. Di sini ada nama Dwi Yuda Andi karena ini berdasarkan dari Ibu Ilis sendiri, bahwasanya ada peran serta Dwi Yuda Andi. Nah, kemudian turut tergugat Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Jadi ya yayasan punya Yusuf Mansur ya teman-teman. Kuasa hukum turut tergugat, di sini nggak disebutkan. Nilai sengketa RP 00. Petitum itu tuntutan ya teman-teman. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 1 ya. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah ingkar janji dalam kurung Wan Prestasi. 3. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat seluruhnya sebesar 5.075 juta dengan rincian 1. Kerugian material sebesar 4.075 juta. Terus 2. Kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap hari kelalaian dalam memenuhi seluruh isi putusan dan dalam perkara tersebut ya. 5. Menghukum turut tergugat ini ya, Darul Quran untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara tersebut.
intinya kayak gitu, saya gunakan bahasa Indonesia ya. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya nggak pakai bahasa Belandanya ya, di sini ada bahasa Belanda teman-teman. Menyatakan ini 7, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah di atas berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, milik tergugat 2. Tanah di atas sita bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Darussalam alias BMT Darussalam yang terletak di ruko Press Market Blok FM nomor R6 nomor 18 Jalan Boulevard Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, milik tergugat 1. Tanah di atas berdiri dari bangunan rumah tinggal yang terletak di klaster Barcelona SB 2-3 Perumahan Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, milik tergugat 4. Tanah barang lainnya milik tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang diajukan kemudian oleh penggugat. 8. Menyatakan putusan serta-merta. Jadi putusan serta-merta itu putusan yang bisa dilaksanakan saat itu juga ya teman-teman. Dalam perkara tersebut ya, ini pakai ada bahasa Belandanya, meskipun masih ada upaya hukum lanjutan. Ini pakai bahasa Belanda, saya perlu menjelaskan pakai bahasa Indonesia aja ya. Banding maupun kasasi. Jadi walaupun misalkan banding atau kasasi, tuntutannya pengennya putusannya serta-merta. Jadi bisa dieksekusi saat itu juga, karena emang udah lama sih teman-teman. Apabila Pengadilan Negeri Bogor majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, sekarang kita lihat putusannya teman-teman. Pengadilan Negeri Bogor, ini saya nomor registernya saya nggak bisa sebutkan ya. Dan ini belum ada di SPPP PN Bogor ya, ini ada di ekor di Mahkamah Agung ya. Amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat 2 Yusuf Mansur dan tergugat 4 ya, orang yang salah satu yang tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan untuk sebagian, jadi sebagian dikabulkan. Ini yang dituntut oleh Bu Ilis ya. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah ingkar janji dalam kurung wan prestasi. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material kepada penggugat sejumlah 4.075 juta rupiah. 4. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan ini. Turut tergugatnya tadi itu pesantren Darul Quran itu ya. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah 8.970.000 rupiah. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Jadi untuk sisa putusan serta-mertanya atau sisa jaminannya itu tidak bisa diputuskan saat ini. Kenapa? Karena nanti kalau ini tidak berlanjut maka akan dinyatakan ingkrah dengan sendirinya, dan ketika ingkrah putusannya itu menyatakan ya sita jaminannya diberlakukan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya ada jeda waktu dari putusan ini sampai putusan itu dinyatakan ingkrah gitu ya. Artinya apa? Ada kemungkinan
permohonan banding atau tidak gitu. Kalau misalnya ada permohonan banding, itu ada jeda waktunya teman-teman. Sampai jeda waktu itu diputus, maka gugatan itu dinyatakan sah, dan itu nanti soal sitanya itu ya nanti urusan jurusita ya teman-teman. Dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi itu kan udah dinyatakan bahwasanya wajib untuk memenuhi. Nah, termasuk yang darurat tadi. Jadi sekarang kalau kita melihat ke ke depan, Yusuf Mansur itu kan membuka jaringan luas dalam bisnis dia yang berkaitan dengan pengolahan keuangan, yang berkaitan dengan sekolah itu ya intinya duit juga sih sebenarnya. Dan yang paling terikat yang saya ketahui itu ya PyTrend secara langsung terikat. Terus mungkin bisnis itu apa sih yang untung Yusuf Mansur? Kayaknya nggak ada sih. PyTrend yang ini juga nggak untung ya. Jadi kalau kita melihat bisnis Yusuf Mansur yang secara langsung, mungkin ada Dakumat, mungkin itu masuk dalam kelembagaan yang lembaga keuangan ya, saya nggak tahu, tapi mungkin juga koperasi. Nah, tapi yang kalau misalkan yang memang terlihat secara langsung dalam urusan bisnis, jadi urusan perseroan itu ya warung steak. Nah, mungkin warung steak ini ya mungkin tidak terpengaruh secara di lapangan, tapi akan terpengaruh secara guncangan yang ada di dalam. Kenapa? Karena kalau Yusuf Mansur tidak bisa membayar, kemungkinan besar Yusuf Mansur itu kan harus terpaksa menjual rumahnya atau misalkan disita rumahnya. Nanti Yusuf Mansur kalau misalkan nggak mau disita rumahnya, otomatis kan harus membayar melalui uang yang lain gitu. Kalau misalkan dia nggak punya uang, ya mungkin harus menjual asetnya, yaitu salah satunya mungkin warung steak gitu ya. Kalau tidak ya mungkin Yusuf Mansur nanti kan terpaksa harus disita gitu ya. Dan kalau misalkan dia menjual salah satu asetnya, ya mungkin warung steak itu ya, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena masih ada 249 orang lagi yang bahkan tuntutannya ada yang mungkin puluhan miliar gitu ya. Jadi ini kan yang diputus 4 miliar ya. Kalau tuntutannya puluhan miliar, ya bayangin aja kalau misalkan Yusuf Mansur itu harus mengeluarkan uang 200 miliar atas putusan-putusan orang-orang ini yang memang dirugikan sama Yusuf Mansur. Mungkin Yusuf Mansur dalam tanda kutip bangkrut ya. Kenapa? Karena bisnisnya dari PyTrend udah kolaps, terus dari PyTrend Asset Management udah kolaps. Pesantren juga nggak bisa menjamin. Kenapa? Karena pesantren kan sebuah yayasan yang seharusnya bukan lembaga keuangan ya teman-teman, harus pahami. Yayasan beda dengan perseroan. Jadi pengelolaan uang yayasan ini nggak bisa serta-merta orang itu bisa ngambil dari situ gitu ya, karena namanya juga yayasan gitu, beda dengan perseroan gitu. Perseroan kan udah jelas itu urusannya tentang tentang uang gitu, tentang profit gitu. Beda dengan yayasan itu kan usaha-usaha non profit gitu ya. Jadi tidak bisa dikategorikan yayasan itu akan bisa menopang kehidupan Yusuf Mansur, tidak bisa ya. Cuma yayasan ini sering jadi bancakan para pengusaha untuk dalam tanda kutip ya. Ini saya nggak ngomongin salah satu yayasan ya, ini saya tanda kutip yang saya dengar dari berita, yayasan itu sering dijadikan bancakan untuk pencucian uang. Itu yang sering kita dengar ya teman-teman. Benar enggaknya ya teman-teman cari di berita aja. Nah, kalau misalkan ya konteksnya Yusuf Mansur itu harus bayar senilai 4 miliar di sini dan tanggung rentengnya mungkin Yusuf Mansur yang harus bertanggung jawab mungkin nantinya, karena uangnya kan larinya, kalau misalkan koperasi menyatakan ya kan koperasi tidak pegang uangnya ke sana gitu ya. Jadi terus orang yang dituntut lagi kan uangnya ke sana ke Yusuf Mansur misalkan ya, Yusuf Mansur
harus membayar senilai 4 miliar itu, sementara nanti mungkin ada kerugian 200 miliar lagi, ya Yusuf Mansur mungkin mungkin sekarang lagi stres gitu ya. Dia sedang membayangkan nanti kalau misalkan ratusan miliar harus keluar, dia bagaimana atau bagaimana, mungkin kayak gitu. Dan saya katakan kemarin bahwasanya kalau misalkan Yusuf Mansur sampai kalah gitu ya, mungkin ini akan menjadi salah satu putusan yang menguatkan orang-orang selain selain Bu Ilis ini, yang menguatkan bahwasanya telah diputus bersalah Yusuf Mansur atas perkara ini, sehingga orang yang menuntut yang lainnya akan lebih mudah karena sudah ada ya dalam tanda kutip ya putusan yang telah ingkrah gitu, berdasarkan putusan yang telah ingkrah. Jadi kalau ada gugatan lagi misalkan dari misalkan ada nama Pak Jenny yang lain misalkan, atau misalkan yang telah melakukan investasi Yusuf Mansur di sini, misalkan ada yang katanya marbot, ada yang katanya investasinya sampai 5 miliar, dan mungkin ya nanti akan lebih mudah, nggak sesulit ini gitu ya. Kenapa? Karena ada putusan yang sudah ingkrah gitu ya teman-teman. Ya siap-siap aja teman-teman nonton, akan ada drama lagi terkait Yusuf Mansur. Di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.